Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jika kemarin kita sudah belajar teorema sisa ya, kita akan masuki materi terakhir untuk persamaan polinomial ini. Sebelum kita masuk ke persamaan polinomial ini, saya akan bahas dulu teorema faktor, yaitu x min k dikatakan faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika x min k membagi habis fx alias tidak bersisa atau sisanya 0. Maksudnya gimana? Maksudnya jika x min k faktor dari fx maka fk sama dengan 0 berdasarkan teorema sisa ya. Jadi kalau faktornya pasti kalau kita substitusikan ke fungsinya nilainya adalah 0. Ini juga berdasarkan teorema sisa. Karena di sini jika dan hanya jika, maka berlaku sebaliknya, yaitu apa? Jika fk sama dengan 0, maka x min k faktor dari f. Untuk pembuktiannya di sini saya serahkan kepada kalian. Ini tidak terlalu rumit, jadi ini saya skip karena juga pembahasannya ini masih agak panjang gitu ya. Untuk kalau ingin dijelaskan nanti pas tatap muka aja ya. Oke, sekarang setelah teorema faktor ini kalian ingat-ingat ya, intinya kalau faktor itu nilai fungsinya sama dengan 0 ya, atau sisanya 0. Kemudian kita masuk persamaan polinomial. Penyelesaian polinomial sama halnya dengan mencari akar-akar persamaannya. Sebenarnya sama ya ini, cuma nanti kalau sebelumnya kalian hanya belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau nanti kita akan membahas akar-akar polinomial, belum tentu kuadrat, bisa pangkat 3, 4 dan seterusnya ataupun n ya. Jadi kita sama mencari faktor-faktornya ya. Oke, contoh sederhana ini himpunan penyelesaian dari polinomial. Meskipun ini pangkat 2, ini juga udah polinomial ya. Kalau untuk bentuk pangkat 2 seperti ini, kalian tentu masih ingat tinggal pemfaktoran kuadrat ya. Maka x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Kita cari nilai fungsinya yang sama dengan 0 supaya ketemu faktornya ya, berdasarkan ini juga. Sehingga ini kita, karena ini x kuadrat, tentu ini ada x dan x supaya jadi x kuadrat ya. Jangan lupa untuk menentukan dua faktornya ini, maka kalian cari faktor dari 4. Faktor dari 4 yaitu apa? Cuma 1, 4, 2, 2. Karena ini hasilnya negatif, berarti salah satunya negatif. Yang dijumlahkan 3, maka tentu tinggal kita pilih apa? Plus 4 dan min 1. Berarti sehingga faktornya adalah di sini x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari polinomial ini adalah negatif 4 dan 1. Oke ya. Sekarang kita akan masuk penyelesaian polinomial. Misalkan ini, tentukan himpunan penyelesaian dari polinomial ini. X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dan seterusnya ya. Sama. Prosesnya adalah kalian cari dulu faktor dari negatif 6 atau faktor dari 6. Faktornya ada apa aja? Berarti 6 itu ya 1 pasangannya 6, 2 pasangannya 3. Ada yang lain? Tidak ada, cukup ini. Jadi cukup mudah nanti. Kemudian karena di sini hasilnya negatif, maka kemungkinan besar minimal salah satu faktornya nanti negatif. Oke. Nah, untuk mencari ini karena ini pangkat 3, pemfaktorannya tidak sesederhana yang pangkat 2 ya. Maka langkahnya adalah kita cari dulu salah satu faktornya. Berarti kalian coba aja di sini. Kemungkinannya kan antara ini semua dan negatifnya.
Kalian coba aja dari paling yang mudah, mungkin 1 atau negatif 1. Jika ini 1 ya, maka berarti kan 1 kurangi 6 negatif 5 tambah 11 berapa? 6 dikurangi 6 berarti udah habis ya. Oke, jadi X untuk sama dengan 1 dia adalah faktornya, karena ini pas 0, fx nya 0. Oke, kita ketemu 1, maka langsung saja kita eksekusi. Kita cari hasil baginya kalau dia dibagi 1. Kalian bisa juga sebenarnya cek semua, tapi kan ini kalau cek semua berarti ada 8. Kalian tentu akan kesulitan. Jadi sebenarnya nanti faktornya ini kita akan ketemu udah 1 ya. Yang pertama X sama dengan 1, berarti di sini adalah X min 1. Tinggal cari yang 2 ini ya. Oke, kita akan bagi dulu dengan X min 1 dari polinomial ini. Kalian bisa juga pakai cara Horner ya, skema Horner, tapi di sini saya akan pakai bersusun biasa. Berarti supaya menjadi X pangkat 3 tentu X-nya kita kalikan dengan X kuadrat. Kalau kita kalikan X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali negatif 1 negatif X kuadrat. Tinggal dikurangkan menjadi plus ini ya, berarti min 6 plus 1 5 ya, negatif 5 X kuadrat plus 11 X min 6. Kemudian dikali berapa supaya X jadi ini, maka kita pilih negatif 5X, sehingga kalau kita kalikan negatif 5X kuadrat ini menjadi plus ya, min 5 kali min 1 plus 5 dikurangi 11X kurangi 5X, ini kan sudah tentu habis, yaitu 6X, ini kurangi 6 kali berapa supaya sama ini 6. Kalau kita kalikan kembali 6X kurangi 6, berarti ini habis ya, alias tidak bersisa. Udah benar ya, berarti ini termasuk faktornya. Berarti selanjutnya tinggal kita faktorkan ini adalah faktor dari 2 ini ya. Oke, maaf, ini kalau difaktorkan adalah menjadi 2 ini, kebalik tadi ngomongnya. X kuadrat min 5X plus 6. Kita cari faktor dari 6 tentu ya, masih sama 1623 yang dikalikan 6 dan dijumlahkan negatif 5. Maka kita pilih negatif semua ya, negatif 2 dan negatif 3. Sehingga di sini sebenarnya faktornya adalah ini ya, X min 1, X min 3 dan X min 2. Sehingga nilai X nya di sini adalah X sama dengan 1, ini 3, ini 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, X untuk 1, bisa 2, bisa juga 3. Oke ya. Selanjutnya kita akan membahas keunikan untuk polinomial pangkat 3. Untuk polinomial berderajat 3 atau pangkat 3, perhatikan di sini. Misal X1, X2 dan X3 adalah akar-akar dari fx, polinomial fx ya, dengan bentuk umum seperti ini, pangkat 3 plus b kuadrat plus c plus d. Maka akan kita temukan pola khusus nanti ya. Oh ya, sebelumnya ini tidak ada di buku ya, jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah karena ini faktornya ya, ini faktornya, maka bisa kita tuliskan apa nanti? A kali X min X1, X min 2, X min 3 sama dengan 0 ya. Jadi X min 1 karena ini faktornya, tentu ini juga faktornya kita kalikan pengali A supaya menjadi AX ya, pangkat 3 sama dengan 0. Oke ya, clear ya. Selanjutnya adalah di sini kita coba kalikan ini dulu aja. Berarti ini X kali X kuadrat, X kali X kuadrat, hasilnya X kali negatif X3, berarti ya negatif X3X, kemudian negatif X2X, kemudian positif X2 kali X3 sama dengan 0.
Lanjut kita kalikan aja ini X kali X kuadrat dan seterusnya. Ini semua kita kalikan X, kemudian ini semua kita kalikan X negatif X1. Kita kalikan yang X dulu, berarti tinggal pangkatnya tambah 1 semua, berarti ini X pangkat 3 dikurangi X3 X kuadrat dikurangi X2 X kuadrat ditambah X2 X3 X. Yang ini sekarang tinggal ditambah X1 semua yang di sini. Berarti ini ada, jangan lupa negatif ya. Berarti ini kalau positif jadi negatif. Negatif X1 X kuadrat jadi positif. X1 X3 X positif X1 X2 X X1 X2 X3 negatif ya. Dan ini negatif. Selanjutnya kalau kalian perhatikan ini pangkatnya 2 semua. Pangkat 2 X pangkat 2 variabelnya, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 1, pangkat 1 ini tanpa variabel. Bisa kita sederhanakan lagi, yaitu berarti ini X pangkat 3, ini pangkat 2 semua, yaitu apa ini? Min X3, min X2, min X1. Berarti bisa kita tuliskan negatif dari X1 tambah X2 tambah X3 dari X kuadrat. Kemudian yang pangkat atau variabelnya X ya, ada X1 X2 X2 X3 X1 X3. Berarti bisa kita tulis X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 X, kemudian dikurangi ini X1 X2 X3. Kemudian kalau kalian perhatikan ini bentuknya udah mirip dengan ini ya, ada A X pangkat 3 X kuadrat X, kemudian tanpa variabel. Supaya lebih mirip lagi karena ini A nya masih nyambung di X3, maka yang saya rubah bentuk ini aja. Berarti ini sama aja, ini A kali ini ya, A kali, supaya jadi X pangkat 3 ya X pangkat 3, supaya jadi menjadi B kuadrat, maka di sini saya bagi A, di sini juga saya bagi A, di sini juga saya bagi A. Berarti ini bentuknya udah sama persis ya. Ini A X pangkat 3, di sini berarti ini nilainya adalah apa? B per A. Negatif ini adalah B per A. Maka bisa kita simbolkan apa? X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Oke ya. Kemudian yang ini juga bisa kita dapatkan X1 X2 dan seterusnya, ini nilainya adalah C per A. Sedangkan hasil kalinya berarti karena ini negatif ya, X1 X2 X3 adalah negatif D per A. Oke, jadi kalian juga bisa simbolkan ya, ini dapat rumus juga sama dengan mencari yang untuk pangkat 2. Sebenarnya caranya seperti ini juga, yaitu apa? Jumlah akarnya adalah negatif B per A, jadi jumlahnya adalah negatif ini per A. Oke ya, jumlahnya adalah di pangkat 2. Hasil kali faktornya ya, hasil kali kedua faktor X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 adalah C per A yang di sini. Sedangkan D, negatif D per A adalah hasil kali ketiga faktor. Untuk yang pangkat 4, kalian bisa juga cari polanya ya. Kalian bisa juga cari polanya. Nah, untuk yang kita bahas di sini pangkat 3 dulu aja. Untuk pangkat 4 kita bahas waktu PTM aja mungkin ya. Oke, saya kasih contoh soal. Kenapa harus tahu rumus-rumus seperti itu? Untuk mempermudah aja jika ada soal-soal seperti ini. Jika X sama dengan negatif 2 adalah akar-akar ini, tentukan nilai X1 kali X2 dan seterusnya. Kalian sebenarnya bisa aja cari manual, kalian cari ketiga faktornya, kemudian kalian kalikan seperti ini. Atau ini tadi jangan lupa bentuknya sama dengan apa? Ini adalah C per A. Langsung aja C per A. C nya yang mana? A, B, C, D. Berarti C nya adalah di sini K. Waduh, kok K ini? Berarti kita cari dulu K. Mencari K dari apa? Dari model ini, X-2 faktornya atau akar-akarnya. Maka kalau kita substitusi fungsinya untuk X-2, maka nilainya 0. Oke,
ini seharusnya nggak perlu pakai 0 ya, mohon maaf. Nah, bisa coret saja sehingga kita substitusi min 2 ya X-nya. Berarti min 2 pangkat 3 tambah 4 kali min 2 tambah K kali min 2 tambah 6. Ini berarti negatif 8 4 16 min 2K plus 6. Ini 8 tambah 6 14 ya, maka 14 min 2K sama dengan 0. 14 min 2K ya, maka K 14 bagi 2 7. Oh, jadi K nya tuh 7. Jadi K ini adalah tuh, sehingga nilai ini adalah C per A. Langsung saja K nya 7, A nya di sini 1, sehingga nilainya adalah C per A yaitu 7 per 1 yaitu 7. Oke ya, jadi bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan persoalan. Kalian bisa juga cari manual, boleh ya. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.